أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والنبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita senantiasa haturkan atas segala karunia dan nikmat-Nya. Yang dimana sampai saat ini Allah masih memberikan karunia tersebut kepada kita semua berupa karunia waktu luang dan kesehatan. Dan semoga kita dapat menjadi hamba-hamba yang senantiasa mampu menjaga keduanya dengan baik. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti manhaj, meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali telah kita pada tema-tema tentang adab dan akhlak, dan spesifik pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tema rifq. Rifq adalah kelemah lembutan dalam perangai seseorang. Penulis di sini hafizahullah membawakan satu riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, yuhibbur rifqa, cinta dengan kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Dan Allah memberikan sesuatu pada kelemah lembutan itu beberapa dampak positif sebagaimana ma la yu'ti 'ala al-'unfi, namun tidak memberikan dampak-dampak positif pada al-'unf, yaitu perangai yang kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan juga tidak memberikan dampak-dampak positif tersebut kepada selain yang lemah lembut. Sehingga ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ini menjadi salah satu pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ketika kelemah lembutan itu menjadi satu prinsip bagi seorang muslim, terkhusus pada tindak tanduk aktivitas perangainya, maka ingat, hal tersebut akan memberikan berbagai dampak-dampak positif di tengah masyarakat kita, terkhusus pada tatanan keluarga kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah pesan lain, khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Artinya apa? Yang terbaik pada keluarganya itu adalah orang yang berperangai lembut, berperangai baik, berperangai sopan dan santun, dan itu akan menjadi satu standar tolak ukur kebaikan seorang suami. Karena hakikat jati diri seorang suami itu akan ketahuan apabila ia berinteraksi dengan keluarganya di rumah. Bisa jadi ia berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya di luar sana, menjadi orang yang paling sopan, paling santun, paling baik tutur katanya, namun ternyata ketika pulang ke dalam rumah ia menjadi laki-laki yang kasar, laki-laki yang berperangai keras. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, beliau juga menyebutkan satu ayat di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-A'raf yang berbunyi, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkanlah, kemudian perintahkanlah pada yang baik, yang ma'ruf, kemudian a'rid 'anil musyrikin, abaikanlah orang-orang, a'rid 'anil jahilin, abaikanlah orang-orang yang jahil. Ar-rifqu, kata beliau, rifq ini adalah linul janib, perangai yang lembut. Bil qawli wal fi'li, ucapannya yang sopan, yang santun, yang lembut, perangainya pun yang sejuk dipandang mata, alias lembut. Wal akhdhu bil ashal, juga bagian dari ar-rifq adalah mengambil sesuatu yang mudah, memberikan keputusan yang mudah, tidak membuat orang lain rumit, tidak membuat orang lain sukar untuk beraktivitas.
Wa huwa khilaful unfi yuqalu minhu rifq atau rafaqa yarfuq. Dan rifq ini adalah antonim dari kata al-unf, yaitu perangai yang kasar. Maka dalam hadis ini, fa fi hadzal hadis fadlur rifq, ada penjelasan tentang keutamaan memiliki perangai yang lembut, memiliki hati yang mulia, bijak terhadap semua aktivitas yang ada di sekitarnya. Wal hathu 'ala takhalluqi bihi, dan juga anjuran yang ketat agar kita sebagai seorang muslim berperangai, menghiasi diri kita dengan karakter yang lembut hatinya. Wa dhammul 'unfi, juga ada isyarat kandungan tentang buruknya perangai yang kasar. Wa anna rifqa sababu kulli khairin, dan kelemah lembutan itu adalah sebab mendatangkannya berbagai bentuk kebaikan, dampak positif. Dan makna hadis tadi yang berbunyi yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi adalah bahwa setiap aktivitas yang didasari oleh kelemah lembutan, hati yang enjoy, hati yang bijak dalam menyikapi berbagai problem, itu pasti akan mendatangkan dampak-dampak positif di sekitar kita. Seseorang yang bertutur kata lembut pasti akan dipandang sejuk oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang pasti akan memiliki husnudzan yang baik terhadap dirinya. Maka ini bagian dari salah satu dampak positif. Berbeda dengan orang yang memiliki tutur kata yang kasar, yang tajam lisannya, perangainya yang keras. Pasti orang-orang yang ada di sekitarnya akan berpotensi suudzon terhadap dirinya, bahkan menghindar darinya. Maka ini dampak negatif yang didapatkan dari perangai yang keras, kasar, dan lisan yang tajam. Sehingga ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, dalam sebuah ayat pernah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Azza wa Jalla, juga kemudian karena kelemah lembutanmu wahai Muhammad, orang-orang yang ada di sekitarmu itu mendekat. Maka ini bagian dari dampak positif. Mereka lah yang tertarik, engkau bagaikan perangai yang kau miliki bagaikan magnet yang membuat orang itu tertarik melihat perangai tersebut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Namun bila sebaliknya wahai Muhammad, engkau memiliki perangai yang kasar, yang keras, tutur kata yang tajam, niscaya orang-orang yang ada di sekitarmu akan menghindar alias bubar. Baik ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kemudian fa'ala al-muslim at-tahalli bi hadhihi al-khaslah. Kata pengarang hafizahullah, maka selainnya seorang muslim itu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia ini. Liannaha minal khisal allati yuhibbuha Allah jalla wa ala, karena sejatinya kelemah lembutan hati, kebijaksanaan dalam perangai aktivitas kita itu adalah salah satu karakter atau kriteria atau perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadi sebab datangnya berbagai kebaikan atau dampak positif di sekitar kita. Wal hirmanu minna hirmanu minal khair, dan orang yang tidak berperangai lembut alias kasar, maka ia akan jauh dari berbagai bentuk kebaikan, jauh dari dampak-dampak positif yang terjadi di sekitar dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, man yuhramir rifqu yuhramil khairu. Barang siapa yang diharamkan dari perangai lembut, maka ia akan diharamkan dari kebaikan yang begitu banyak. Wala yakunu rifqu fi syai'in illa jammalahu wa hassana, dan tidaklah satu kebaikan itu ada pada sesuatu kecuali pasti kebaikan tadi atau kelemah lembutan tadi akan menghiasi sesuatu tadi. Artinya apa? Bila ada satu tindakan yang kemudian dihiasi dengan kelemah lembutan, pasti tindakan tadi akan terlihat sejuk, akan terlihat indah di sekitar masyarakat. Wala nuzi'a min syai'in illa 'uyyiba wa qubbih, dan tidaklah kelemah lembutan tadi lepas dari satu tindakan, melainkan pasti tindakan tadi akan dicerca, dinilai buruk, dinilai kasar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan itu bila terdapat pada sesuatu, maka sesuatu tadi akan menjadi indah. Begitupun sebaliknya, bila ia dicabut dari sesuatu, maka sesuatu tadi akan terlihat kasar. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yuhram 'alan nar atau biman yahrumu 'alaihin nar." Maukah kalian aku informasikan tentang orang yang diharamkan neraka baginya dan neraka haram untuk menjadikannya sebagai penghuninya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala kulli qaribin hayyinin sahlin." Siapa itu? Orang yang dekat. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kok terlihat dekat orangnya, Masya Allah. Orang datang di sekitarnya nyaman. Hayyin, membuat orang lain itu mudah. Membuat orang lain itu enak ketika berdialog dengannya. Sahlin, selalu memudahkan urusan orang lain. Jadi terkadang ada seseorang yang apabila datang pada satu komunitas tadi merasa tidak nyaman, sehingga mereka berkata, "Ayo kita bubar saja." Nah, berarti orang ini belum sesuai dengan kriteria yang disampaikan Nabi, yang dimana neraka haram menjadikannya sebagai penghuninya. Siapa itu? Kullu qaribin hayyinin sahlin. Orang-orang yang dekat, yang nyaman, yang mudah, dan memudahkan urusan orang lain. Begitupun sebaliknya, bila dia orangnya baik, mudah, lembut, enak, humble dalam istilah kita belakangan, maka ketika ia datang pada satu komunitas, orang merasa nyaman, bahkan senang dengan kehadirannya. Sehingga ikhwatal iman, sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi buat kita bersama. Kemudian beliau melanjutkan, wala taqiful muamalatu birrifqi bainal insan wa akhihi al-insan bal yad'u al-islam ila rifq hatta ma'al bahaim wa fil hadisi. Dan tindakan aktivitas kelemah lembutan ini tidak terbatas pada interaksi sesama manusia antar orang A dengan orang B, orang C dengan orang D, bukan. Namun ini justru meluas. Bahkan kata beliau di sini, bahkan pun sampai kepada hewan. Kita tidak boleh bersikap kasar. Kita tidak boleh ambil hewan kemudian kita pukul seenaknya, kita tendang, kita siksa. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis berkata, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai." Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan, kebaikan, kelemah lembutan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Bila ingin menebas lawan misalnya, maka tebaslah dengan sekali tebas yang mematikan dirinya. Jangan kita siksa dia dengan tebasan yang tidak mematikan, kemudian kita lanjut dengan hal-hal yang tidak menjadikan kriteria kita menjadi orang-orang yang baik, yang lembut. Namun ini justru menunjukkan kita orang yang kasar. Wa idza dzabhtum fahsinu dzibha. Dan apabila kalian hendak menyembelih hewan ternak, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Wal yuhid ahadukum syafratah. Dengan cara apa itu? Tajamkanlah mata pisaunya, wal yurih dzabihata. Dan hendaknya ia ketika menyembelih dengan sembelihan yang betul-betul mematikan, bukan yang menunda kematiannya, karena itu justru akan menyiksa hewan tersebut. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekiranya bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini terkait tema tentang sikap yang lemah dan lembut, atau memiliki perangai yang penuh dengan kelemah lembutan, karena sejatinya itu adalah perangai yang mulia atau bagian dari akhlak yang mulia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.